Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Kita udah sampai pada pelajaran 4, yaitu bulan Ramadan yang indah. Dan kita masih meneruskan tentang bulan Ramadan. Kemarin sudah ketemu satu pertemuan, dan kali ini materinya adalah ketentuan puasa Ramadan. Setelah kita belajar, ya, anak-anak semua bisa menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian menunaikan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang berikutnya mengetahui hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kita awali dulu bersama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajarannya berkah dan bermanfaat. Pelajari dengan sungguh-sungguh ketentuan puasa berikut ini, ya. Jadi ketentuan puasa ada beberapa macam, ya. Kali ini kita pelajari. Aku harus tahu syarat wajib puasa. Nah, yang pertama adalah syarat wajib puasa. Artinya apabila syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Atau mudahnya begini, syarat wajib itu adalah siapa yang harus berpuasa. Itu syarat wajib puasa. Yang pertama adalah berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Gimana mereka mau berpuasa, ya? Karena mereka tidak paham dengan yang mereka lakukan, ya. Kemudian yang dua, balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Tapi anak-anak perlu ketahui, meskipun di sini syaratnya adalah balik atau dewasa, tapi anak-anak mungkin masih ingat bahwa ketika kalian semua TK atau kelas 1, maka orang tua kalian atau bapak ibu guru kalian sudah melatih. Mungkin sahur anak-anak jam 5. Nanti ketika zuhur sudah boleh berbuka. Ya, tidak apa-apa, itu sebuah latihan. Karena puasa itu berat. Kalau tidak dilatih dari kecil, maka tidak akan kuat untuk melaksanakan puasa. Makanya berlatih. Misalnya sahur jam 5, duhur buka, nanti puasa lagi sampai maghrib. Atau nanti sahurnya sudah bareng dengan keluarga, misalnya jam 4 lebih seperempat, ya, sampai dengan imsak bareng, tetapi nanti duhur sudah boleh berbuka dan puasa lagi. Jadi ketika dewasa, dia sudah kuat berpuasa penuh, ya, mulai imsak sampai adzan maghrib, begitu. Ya, jadi ketika kalian semua waktu kecil berpuasa, puasanya ada yang puasa duhur seperti itu adalah sebuah latihan, ya, sebuah latihan yang luar biasa supaya kalian kuat melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua, boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit boleh tidak puasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh, ya. Atau ini orang yang melakukan perjalanan jauh, ini juga diperbolehkan. Tetapi ingat, harus mengganti, ya, harus diqodho puasanya. Apakah fidyah itu? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa, ya, bolongnya berapa hari. Kepada orang yang fakir atau miskin, banyaknya satu mud adalah ukuran 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Ini siapa yang harus puasa, ya. Kemudian berikutnya, ketentuan berikutnya adalah syarat sah puasa.
Artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Yaitu satu, Islam. Ya, kalau bukan orang Islam, buat apa berpuasa kan? Iya, karena puasa itu kan lillahi ta'ala. Kalau tidak beriman kepada Allah, ya puasanya untuk siapa? Kemudian berakal ya, orang yang tidak berakal atau gila, atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. Kemudian yang tiga, mumajis atau tamjiz, yaitu cerdas, dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian yang empat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Jadi kondisinya suci untuk wanita, tidak haid dan tidak nifas ya. Kemudian yang lima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kebetulan kita membahas bulan Ramadan, jadi berpuasa kita di bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk Idul Fitri tanggal 1 Syawal diharamkan untuk berpuasa. Sesuai dengan namanya Idul Fitri, kembali fitri, kembali makan-makan, atau bisa diartikan kembali suci. Dan Idul Adha yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Masih ditambah ada 3 hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, yaitu hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Kemudian rukun puasa. Rukun itu apa? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada, yang harus dilakukan ketika ibadah itu dilaksanakan oleh seorang muslim. Itu namanya rukun. Yang pertama, ya, aku harus tahu rukun puasa. Rukun puasa yang pertama berniat, ya, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Biasanya kalau kita semua habis sholat tarawih, ya, kemudian dibimbing sama Pak Imam yang memimpin tarawih, dibimbing untuk berniat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnah-ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati fardhillahi ta'ala. Biasanya begitu. Tetapi kalau niatnya tidak begitu juga tidak masalah. Yang penting sudah berniat. Boleh diucapkan dan boleh dalam hati. Boleh pakai bahasa apa saja boleh. Yang kedua adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Nah, biasanya ini yang mudah ya bagi kita semua. Dimulainya puasa adalah imsak ya. Imsak itu sudah batas untuk berhenti sahur. Kemudian sampai terbenamnya matahari atau memasuki maghrib ya. Biasanya sebelum adzan sudah ada tandanya, apalagi yang lewat televisi maupun lewat radio. Kita lanjutkan adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yang membatalkan puasa, makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan haid atau melahirkan. Dan yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar, ya, walaupun sebentar. Kemudian yang kelima, ya, murtad atau keluar dari agama Islam. Ini sangat jelas untuk kita bahwa ini membatalkan puasa. Kemudian perlu anak-anak ketahui bahwa seringkali ketika kita dulu kecil itu orang tua kita menyampaikan begini, kalau kita berada di air mandi gitu ya, mandi kebetulan di kolam renang atau di sungai, mandi dan kentut di air, ya, itu dulu orang tua pesan atau kita dengan teman-teman mengatakan bahwa kentut di air itu membatalkan puasa. Sebetulnya tidak, ya, karena ini juga tidak masuk di dalam hal yang membatalkan puasa. Lagi pula ketika kita kentut di air, nggak ada kaitannya dengan mulut kita, ya, nggak makan, nggak minum. Lagi pula ketika angin itu keluar, maka secara otomatis akan tertutup lagi, jadi air tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian menangis, ya,
Menangis itu anak-anak taunya akan membatalkan puasa ya, tapi menangis itu tidak membatalkan puasa ya. Ya kecuali kalau menangis kamu lidahnya sambil melet-melet begini, kemudian air matanya jatuh, nah itu beda lagi ya. Jadi menangis tidak, kemudian ada luka gitu, ada luka keluar darah juga tidak masalah, sampai yang tadi itu apa, kentut di air itu juga tidak membatalkan puasa, yaitu untuk menakut-nakuti aja supaya kamu sekalian tidak sering-sering main air ya. Kemudian berikutnya adalah hal yang merusak pahala puasa. Ini tidak membatalkan puasa tapi merusak pahalanya ya. Kalau puasanya tetap sah tidak masalah, hanya pahalanya tidak seperti yang berpuasa dengan benar. Apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh ya, contoh ini yang merusak pahala puasa. Berdusta, ya, berbohong ya. Kemudian menghina, mencaci, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar dan sebagainya. Jadi melakukan perbuatan yang tidak baik ketika berpuasa akan membatalkan pahalanya atau merusak pahalanya. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang rusak. Apabila seorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah. Namun tetap sah, maaf ini konteksnya salah ini anak-anak ya. Puasanya tetap sah tapi membatalkan atau merusak pahala puasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita selesai. Semoga pertemuan kita bermanfaat, anak-anak lebih paham dengan berpuasa, ketentuan puasa yang sudah kita pelajari bersama. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.